kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Terlebih dahulu mari kita mohon Roh Kudus menerangi hati pikiran kita. Kita berdoa. Kami kagum kasih-Mu luar biasa Engkau nyatakan di dalam dan melalui Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat, penebus dosa. Engkaulah firman yang hidup, yang menghidupkan kami, semua yang ada tanpa kecuali. Itulah sebabnya kami pada saat ini bersama menyembah Engkau, memuliakan Engkau, karena Engkau yang layak dipuji, disembah, dimuliakan. Dalam kesempatan yang indah ini pula bersama-sama kami membaca, kami mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Karena itu Roh Kudus kami mohon terus menerangi hati pikiran kami, supaya firman Tuhan kami baca, kami mengerti, kami boleh aplikasikan di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Berfirmanlah kami semua yang ada, menyambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Amin. Saya ajak kita bersama mengarahkan perhatian kita, ada dua bagian firman Tuhan yang diambil dalam kitab Kudus Perjanjian Baru. Yang pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Filipi pasal 2 dibaca ayat 1 hingga ayat 13. Kemudian dari Injil Matius pasal 21 dibaca ayat 33 hingga ayatnya yang ke-46. Baik, kita arahkan perhatian kita pada bagian firman Tuhan, bacaan yang pertama dalam Filipi pasal 2 ayat 1 sampai ayat 13. Firman Tuhan saya baca berkata begini. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas
segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Bacaan yang kedua, mari kita arahkan perhatian kita dalam Injil Matius. Injil Matius pasal 21, dibaca ayat 33 hingga ayat 46. Saya akan membaca firman-Nya. Mari kita mendengar dan kita menyimak firman Tuhan yang berkata begini. Perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka. Katanya, anakku akan mereka segani. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu.
Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur. Dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Dan mereka berusaha menangkap dia. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Demikianlah firman Tuhan buat kita sekalian yang ada. Tuhan Yesus pernah berfirman juga demikian. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan yang memelihara di dalam hidupnya. Haleluya. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam kasih Tuhan dimanapun kita berada pada saat ini. Dalam situasi apapun kita selalu rindu supaya ada kebersamaan. Sehingga bersama-sama kita bekerja bersama-sama. Semua yang kita lakukan tentu kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bersama tidak harus sama, berbeda tidak harus tidak bersama. Kita ingat dalam kitab suci bahwa Allah menciptakan manusia menurut gambar Allah, imago Dei, diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, inilah dasar, inilah landasan kebersamaan ada pada Allah, bukan pada manusia. Allah pencipta manusia dan manusia tentu diciptakan Allah. Ini terdiri dari laki-laki dan perempuan, bukan sendiri, melainkan bersama. Kebersamaan adalah ciptaan Allah. Kebersamaan oleh Allah, untuk Allah, sama-sama dipanggil untuk menyaksikan tentang kehebatan dan kemuliaan Allah pencipta. Sesungguhnya laki-laki dan perempuan itu sama, tetapi tidak boleh disamakan. Sama karena sama-sama diciptakan oleh Allah. Tidak boleh disamakan karena yang satu laki-laki dan yang lain perempuan. Nah, panggilan Allah harus dijawab dengan penuh keberanian untuk berpetualang. Tetapi harus mulai dari kemauan untuk bersama dengan Allah, bersama dengan sesama, siapapun dia. Kebersamaan memperoleh penggenapannya kalau kita melihat itu di dalam kehidupan Yesus Kristus. Yesus Kristus yang adalah anak Allah telah meninggalkan surga yang mulia, datang ke dunia. Dan Yesus Kristus tergambar dalam kesaksian, kalau kita membaca itu dalam Yohanes pasal 14 ayat 23, Yesus menjawab, ada pertanyaan yang disampaikan bahwa jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Jadi kasih adalah landasan kebersamaan.
Kita dapat saja bersama tetapi belum tentu kita saling mengasihi. Tetapi kalau kita saling mengasihi berarti akan terciptalah apa yang disebut dengan kebersamaan. Baik dengan Allah maupun juga dengan sesama kita, lingkungan di mana kita hidup dan berada. Kita harus berani, sekali lagi saya katakan, berani berpetualang dalam perwujudan kasih Allah sebagai bagian bagaimana kita mengisi panggilan yang Ia sudah berikan untuk kita laksanakan. Jikalau kebersamaan Allah dengan manusia itu dipelihara oleh manusia, berarti kebersamaan manusia dengan sesama ciptaan itu akan semakin baik. Kebersamaan manusia dengan Allah, sekali lagi saya mau katakan, itu nyata dalam kasih Allah yang diwujudkan lewat Yesus Kristus. Seperti nas pembimbing tadi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, Allah itu adalah maha kasih. Allah itu maha baik. Karena kasih dan kebaikannya sehingga dalam kehidupan kita diberi tugas panggilan supaya kita membawa kasih Allah, membawa kebaikan Allah itu di dalam kehidupan manusia yang ada, dan sekaligus kita selalu mau memohon ampun kepada Allah sebagaimana dalam bagian firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, bahwa sesungguhnya Rasul Paulus menghendaki supaya kita selalu bersatu dan merendahkan diri sama seperti Kristus yang merendahkan diri. Rasul Paulus sangat-sangat menyadari bahwa dalam hidup dan kehidupan ini sangat penting dan wajib hukumnya supaya orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus hidup bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Rasul Paulus mengingatkan tentang pengorbanan Kristus Yesus bagi dunia ini, bagi umat manusia. Walaupun Dia dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus Dia pertahankan, melainkan Ia sudah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi manusia. Rasul Paulus ingatkan kepada orang-orang yang beriman supaya mari kita tetap berdiri kokoh. Karena Yesus Kristus telah menyelamatkan kehidupan ini, sehingga melalui kehidupan yang bernilai di hadapannya semua orang yang hidup melakukan apa yang Ia sudah perintahkan untuk kita laksanakan. Ia tentu akan senantiasa mau menyatakan kemuliaan Allah. Dia akan bertekuk lutut. Bahkan Dia akan menyatakan Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Sehingga apapun tantangan kita, problematika hidup, fenomena hidup, pergumulan yang kita hadapi, Rasul Paulus juga menghadapi dalam kehidupannya tentu nyaris sama, tetapi bentuknya pasti berbeda-beda. Pergumulan dan tantangan karena iman pasti kita hadapi hingga detik ini, bahkan ke depan nanti. Karena itu dalam kehidupan ini Ia memanggil supaya dalam kehidupan ini kita tetap kokoh beriman kepadanya. Bukanlah hambatan bagi kita untuk tetap ada dan berada dalam persekutuan dengan Yesus Kristus Juru Selamat penebus dosa kita. Setiap orang yang beriman kepadanya diingatkan wajib hukumnya bertanggung jawab untuk membuat hidupnya berarti
dan berharga bagi kemuliaan Kristus. Jangan ada di antara kita yang mencuri atau mengambil kemuliaannya. Nah, ini Yesus secara tegas menyatakan dalam bagian bacaan kita Injil Matius pasal 21 ayat 33 hingga ayat 46. Pada bagian perikop ini kalau kita perhatikan dengan baik, dengan benar, sesungguhnya Yesus Kristus menyampaikan pengajarannya kepada audien, kepada pendengarnya, kepada khalayak, kepada publik. Dia sampaikan pengajarannya dalam bentuk perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Kalau kita perhatikan di sini pula bahwa perumpamaan ini punya unsur-unsur alegori. Sebagaimana Israel itu dianggap sebagai kebun anggur. Nanti bisa dilihat di dalam Yesaya pasal 5 ayat 1 sampai ayat 7. Selanjutnya dari perikop yang ada ini dapat dikatakan bahwa penggarap-penggarap yang ada adalah pemimpin-pemimpin Yahudi yang membunuh hamba-hamba Allah, yakni nabi. Termasuk dewasa ini banyak tentunya hamba-hamba Tuhan yang mengalami siksaan. Mereka itu tentu telah mencuri kemuliaan Tuhan. Banyak orang-orang melalaikan tugas tanggung jawabnya. Itulah yang disebut juga mengambil kemuliaan Tuhan. Karena itu saudara-saudara, di ayat 38 juga dikatakan ada kata warisan. Apa maksudnya di situ? Memang ini dipakai dalam perjanjian lama, dan maksud yang disampaikan di sini adalah itulah Israel sendiri sebagai suatu bangsa, atau bisa juga disebutkan sebagai tanah perjanjian yang dijanjikan Allah untuk diterima. Sehingga pada ayat 41, dan kalau kita lihat di sini bahwa hanya Injil Matius yang mencatat bahwa orang-orang yang mendengarkan perumpamaan itu menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Yesus. Nah, ini menjadi contoh yang jelas bahwa perumpamaan ini rupanya membuat orang merasa jengkel. Mungkin orang yang mendengar khotbah saya ada yang jengkel karena saya menyampaikan berita yang disampaikan oleh Yesus. Minta maaf, saya harus menyampaikan ini. Banyak orang-orang yang mengaku diri sebagai orang yang diutus oleh Tuhan. Banyak orang yang menganggap diri dia itu sebagai orang yang mau menyampaikan sesuatu untuk orang banyak, supaya orang banyak itu mengikut dia. Sehingga dalam kehidupan ini banyak pula orang-orang yang hingga saat ini yang notabene telah diurapi, telah dilantik menjadi pelayan-pelayan. Ya, justru ketika ada jadwal yang sudah diberikan, tidak melaksanakan atau abai. Sudah dijadwalkan, abai, apalagi tidak jadwal. Tegas, saya harus sampaikan ini karena Yesus memang menyampaikan ini supaya dalam kehidupan kita ketika merasa jengkel, merasa marah dengan teguran firman Tuhan, seperti firman dalam nas pembimbing mengatakan, firman itu bagaikan pedang bermata dua, maju kena, mundur kena, kiri kanan kena. Bukan kiri kanan oke, tapi maju kena, mundur kena,
kiri kanan kena. Jadi jangan nanti dibilang, oh pendeta Sahrul ini sengaja. Ini bacaan secara sinodal, saya tidak pilih-pilih sendiri. Nah oleh karena itu, mari kalau kita sudah menjadi sebagai katakanlah orang yang sudah dilantik, orang yang sudah diurapi, apapun kita dalam tugas panggilan kita, mari kita laksanakan. Jangan seperti pemimpin-pemimpin Yahudi lagi. Jangan seperti orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat yang menyebut diri ahli, tapi pelaksanaannya tidak ada. Berarti itu kita mencuri kemuliaan Allah. Sehingga di ayat 43 di situ Matius memberikan satu penegasan lewat apa yang dikatakan oleh Yesus, bahwa arti perumpamaan yang ada itu dikatakan dengan jelas. Sekali lagi, dengan jelas. Kerajaan Allah akan diambil dari umat Allah. Maksudnya itu yang menjadi sebutan dirinya umat Allah secara nasional mungkin dan seterusnya, itu akan diberikan kepada umat Allah atas dasar kerohanian, merendahkan diri, taat seperti Yesus taat. Seperti khotbah saya yang 2 minggu lalu, bukan berarti kita Yesus panggil salib juga ngana nyanda, tapi dia mau supaya kita merespon tugas panggilan yang ia berikan, kita laksanakan bersama. Nah ini bersama, karena itu di awal saya katakan memang bersama tidak harus sama, ya kan? Kemudian berbeda tidak harus tidak bersama. Tapi Allah memang menciptakan manusia menurut gambar Allah, diciptakan dia laki-laki dan perempuan, diciptakan mereka, sehingga dalam hal ini harus ada kebersamaan. Kebersamaan untuk apa? Mengerjakan tugas panggilan pelayanan yang ia percayakan untuk kita laksanakan. Apapun kita, siapapun kita. Persoalannya di sini memang menjadi jelas di ayat 45 ayat 46. Imam-imam kepala. Nah ini berarti pemimpin-pemimpinnya yang mengabaikan itu. Kemudian orang-orang Farisi. Sehingga dalam situasi seperti itu mereka mau menangkap Yesus, karena Yesus itu tajam, keras, lugas menyampaikan pengajarannya. Supaya dalam kehidupan ini kita betul-betul menunjukkan bagaimana kehidupan bersama. Termasuk juga dalam kehidupan kita dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Kita bersama-sama tentu akan melaksanakan juga pemilihan umum secara serentak. Mudah-mudahan dengan kegiatan demokrasi yang ada ini, ya tentu walaupun pilihan kita berbeda, jangan membuat kita konflik. Tapi itulah perbedaan dalam kebersamaan. Karena bersama belum berarti sama. Kita sudah cerdas. Siapa yang akan bisa memimpin? Ya, memimpin ya di Sulawesi Tengah ini khususnya. Sehingga dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia, jangan kita golput, tapi mari kita gunakan hak pilih kita dalam kebersamaan. Karena bersama tidak harus sama, tinggal kita cerdas memilih. Tuhan akan menolong kita supaya kita senantiasa melakukan semuanya itu adalah untuk hormat dan kemuliaannya, huruf besar. Nah, oleh karena itu pula, mari kita laksanakan tugas tanggung jawab kita, panggilan kita bersama, sehingga nama Tuhan terus dimuliakan di sepanjang perjalanan kehidupan ini. Tuhan akan mengutus kita supaya menjadi saksi yang setia beriman.
Dengan demikian pula, tentu dalam hidup ini kita tidak mampu sendirian, harus bersama. Bersama kita bisa. Bersama dalam kebersamaan sebagai umat yang ada dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Terutama bersama dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu akan terus mengurapi kita, supaya kita senantiasa tetap bertekun di dalam kasih. Dan kita mau melayani orang-orang yang senantiasa berkeluh. Semua yang mau bersama di dalam penata layanan untuk kemuliaan nama Tuhan, mari kita katakan amin. Ya, masih banyak orang berjalan. Kita nyanyikan syair lagu Kidung Jemaat 429 di ayat yang ketiga. Utus kami menjadi saksi yang setia beriman. Dan syair berikut.